Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi israh li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Waj'al li waziran min ahli Harun akhi. Amsayna wa amsal mulk lillahi walhamdulillahi la syarika lah. La ilaha illa huwa ilayhi nusyur. Amsayna ala firdatil Islam wa kalimatil ikhlas wa ala dini nabiyyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala millati abina Ibrahim hanifan muslima wa ma kana minal musyrikin. Ikhwani fiddin azani Allah wa iyyakum. Aqul lakum assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa natubu ilayhi. Wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la nabiyya wa la rasula ba'dahu. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim inna fil alamin innaka Hamidum Majid. Laqad qala Allah Ta'ala fi mahkamati tanzili ba'da na'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala habibuna al-Mustafa Muhammad sallallahu alaihi wasallam fi hadithihi asy-syarif, ittaqillaha haitsu ma kunta wa atbi'i sayyi'atal hasanata tamhuha wa khaliqin nasa bi khuluqin hasanin. Ma'asyiral muslimin, ayyuhal ikhwah, arsyadani wa arsyadakumullah ta'ala. Alhamdulillah, segala puji hanya milik Allah subhanahu wa ta'ala yang telah memberikan kepada kita banyak nikmatnya sehingga kita masih Allah mampukan untuk melangkahkan kaki kita menjalankan dari kewajiban kita selaku seorang hamba, yaitu mengabdi kepada Rabbul Alamin. Oleh karenanya, atas nikmat yang telah Allah subhanahu wa ta'ala karuniakan, mari kita jadikan nikmat tersebut sebagai sarana untuk mendekatkan diri kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Salawat beriringan salam semoga tetap tercurah kepada baginda besar Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan semoga tetap tercurah pula kepada karib kerabatnya, sanak familinya, serta umat beliau yang mengikuti petunjuknya hingga akhir hayatnya. Ikhwani fiddin, a'azzani Allah wa iyyakum. Kita lanjutkan pertemuan kita pada kali ini, masih membahas hukum seputar surat Al-Baqarah ayat 106 sampai 108. Sebelumnya saya bacakan dulu surat Al-Baqarah ayat 106 sampai 108. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ma nansakh min ayatin aw nunsiha na'ti bi khairin minha aw mithliha. Alam ta'lam anna Allah ala kulli syai'in qadir. Alam ta'lam anna Allah lahu mulkus samawati wal ardh wa ma lakum min dunillahi min waliyyin wa la nasir. Am turiduna an tas'alu rasulakum kama su'ila Musa min qabl wa man yatabaddalil kufra bil imani faqad dhalla sawa'as sabil. Allahumma arhamna bil Qur'an. Sadaqallahul azim wa sadaqa rasulul karim. Ya. Kita melanjutkan pembahasan kita kemarin. Ya. Pengulasan materi yang lalu, ya.
Di dalam ayat ini Syekh Ali As-Sabuni memberikan beberapa, ya, para ulama pun memberikan beberapa keterangan atau ada beberapa hukum yang masuk atau yang terlihat dari ayat tersebut yang tampak itu. Hukum yang pertama yaitu adalah halin naskhu jaizun fi syara'i samawiyah. Apakah nasakh atau penghapusan atau penggantian hukum itu ada pada agama-agama samawiyah? Keterangan para ulama jumhur menyebutkan ada. Karena memang hukum Nabi atau umat-umat terdahulu itu sebagian besar banyak atau yang diganti dan dinasakh pada masa syariat Nabi Muhammad SAW. Maka bahkan besok menjelang hari kiamat ketika Nabi Isa alaihissalam diturunkan kembali oleh Allah Subhanahu wa taala, maka Nabi Isa pun mengikuti syariat Nabi Muhammad SAW, bukan menggunakan syariat yang lama. Itu menunjukkan bahwa syariat Nabi Muhammad itu yang berlaku sekarang bukan syariat-syariat yang terdahulu. Berarti di situ ada yang namanya nasakh, penghapusan. Terus kemudian hukum yang kedua naskhut tilawah, yang kedua yaitu macam-macam. Apakah macam-macam dari nasakh, ya, penghapusan Al-Qur'an di dalam hukum-hukum yang ada itu, ya. Nasakh itu ada tiga. Yang pertama naskhut tilawah wal hukum, kemudian yang kedua naskhul hukmi, ya, naskhut tilawah wa baqaul hukm, yang ketiga naskhul hukmi wa baqaul tilawah. Yang pertama yaitu adalah tilawah atau teks, ya. Teksnya dihapus namun hukumnya masih berlaku. Contohnya itu yang kemarin asru radha'atin sama khamsu radha'atin. 10 kali sepersusuan menjadikan orang itu mahram, itu dihapus. Teksnya dihapus dan hukumnya juga dihapus. Kemudian diganti oleh sabda Rasulullah SAW, khamsu radha'atin ma'lumatin yuhrimna, riwayat Muslim, ya. Berarti orang yang dia melakukan susuan, ya, kepada seorang ibu, bayi yang melakukan susuan kepada seorang ibu sampai 5 kali kenyang, maka dia termasuk dari mahram. Yaitu. Terus kemudian yang kedua yaitu naskhut tilawah wa baqaul hukm. Tilawahnya ayat atau teksnya dihapus namun hukumnya masih tetap ada, ya, seperti yang kemarin kita bahas, itu adalah perkara rajam, ya. Dulu, ya, dalam surat An-Nur itu ada ayat yang pada masa Rasulullah itu dihapus dan sampai sekarang juga nggak dipakai, namun hukumnya masih berlaku. As-saykhu was-saykhatu idza zanaya farjumuha atau farjumuhuma albattah nakalam minallah wallahu azizun hakim. Laki-laki tua maupun perempuan tua idza zanaya, ketika keduanya itu berzina, farjumuhuma, maka rajamlah keduanya. Ini disebutkan keterangan para ulama dan para mufassirin dan kesepakatan jumhurul ulama menyebutkan bahwa ayat ini sudah dinasakh, sudah dihapus teksnya, namun syariatnya atau hukumnya masih berlaku. Maka ada hukuman rajam bagi mereka yang berzina muhsan. Orang yang melakukan zina namun dia sudah menikah, maka hukumannya dirajam. Kalau yang dia berzina belum menikah, maka hukumannya dicambuk. Az-zaniyatu waz-zani fajlidu kulla wahidin minhuma mi'ata jaldah, di dalam surat An-Nur disebutkan demikian. Seorang laki-laki yang berzina dan perempuan yang berzina, dalam artian di sini dia belum menikah, fajliduhum samanina fajliduhum mi'ata jaldah, ya. Az-zaniyatu waz-zani fajlidu kulla wahidin minhuma mi'ata jaldah. Itu orang laki-laki yang berzina, perempuan yang berzina belum menikah, hukumannya 100 kali cambukan. Berbeda dengan
abid atau amah. Abid itu budak, dan amah atau jariyah itu juga budak. Kalau abid budak laki-laki, jariyah budak perempuan. Hukuman budak itu setengah dari hukuman manusia merdeka. Kalau budak itu berzina, maka hukumannya setengah dari yang merdeka. Kalau yang merdeka itu 100 kali, maka yang budak setengahnya 50 kali. Mengapa demikian? Karena seorang budak itu bahasanya gimana ya? Dia tidak bisa, bahasanya tidak menguasai dirinya secara utuh, bahasanya gitu. Karena tenaga dia, badannya itu milik tuannya, bahasanya seperti itu. Allah a'lam bishawab. Kemudian yang ketiga, nashul hukmi wa baqa'ut tilawah. Hukumnya dihapus, hukumnya diganti, wa baqa'ut tilawah, namun tilawah atau teksnya itu masih ada. Ini masih banyak ya. Ada ayat wasiyah. Yusikumullahu fi auladikum lidzakari mithlu hadzil unsayain. Dulu ada perintah untuk memberikan wasiat kepada anak keturunan atau warisnya. Itu dinasah, nggak boleh. Ya. Yang diperbolehkan itu kita memberikan wasiat kepada mereka yang bukan ahli waris kita. Kalau kita memberikan wasiat kepada yang ahli waris itu batal, nggak diperbolehkan, walaupun ayatnya ada. Namun terangan para ulama, para mufassirin bahwa ayatnya itu memang ada, namun hukumnya sudah diganti, sudah diubah. Itu dan masih banyak lagi yang lain. Kemudian kita masuk hukum yang selanjutnya, berarti hukum yang ketiga. Ya, sebelum kita masuk hukumnya, di sini ada hikmah. Mal hikmah min nashil hukmi wa baqa'ut tilawati. Apa hikmah dibalik ayatnya atau teksnya itu masih, namun hukumnya dihapus. Nah, ini disebutkan bahwa li'ajli tsawab, karena orang membaca Al-Quran sebagaimana keterangan dari riwayat-riwayat yang ada, orang membaca Al-Quran itu memiliki pahala, dan pahalanya sangat besar, Masya Allah. Kama qala Habibuna al-Mustafa, man qara'a harfan min kitabillahi falahu bihi hasanah wal hasanatu bi asyri amthaliha la aqulu alif lam mim harfun walakin alifun harfun wa lamun harfun wa mimun harfun. Man qara'a, siapa saja yang telah membaca atau yang membaca harfan, suatu huruf, satu huruf saja, min kitabillahi, dari kitab Allah Subhanahu wa ta'ala, yaitu Al-Quran, falahu bihi hasanatun, maka baginya hasanah, satu kebaikan. Wal hasanatu, dan adapun kebaikan yang satu tadi, wal hasanatu bi asyri amsalihha, bi maksud bi itu tad'if, dilipat gandakan. Ya. Bi di situ maksudnya bitad'if, ya. Maksudnya apa? Dilipat gandakan. Bi asyri amsalihha, satu hurufnya dilipat gandakan menjadi 10 huruf atau 10 kebaikan. Satu huruf baginya satu kebaikan. Satu kebaikan dikalikan menjadi 10 kebaikan. Berarti 1 kali 10 kebaikan. Wala aqulu alif lam mim harfun, dan tidaklah aku menyebutkan bahwa alif lam mim itu satu huruf. Walakin alifun harfun wa lamun harfun wa mimun harfun. Namun alif itu satu huruf, lam itu satu huruf, dan mim itu satu huruf. Ya. Alif lam mim. Kita ngaji alif lam mim itu sudah dapat 3 huruf, 3 kebaikan dilipat gandakan menjadi 10 kebaikan. Berarti sudah 30 kebaikan. Baru kita ngaji alif lam mim. Salah satu hikmah Allah Subhanahu wa ta'ala menghapus sebuah hukum, namun
teks atau ayatnya itu masih ada, agar kita itu banyak mengaji, agar kita itu berpahala, mendapatkan pahala. Bahasanya Allah itu membuka ladang pahala untuk kita. Nah, tergantung kita mau ngambil atau tidak. Itu gampangnya. Alif lam mim itu bukan satu huruf, namun alif satu, lam satu, dan mim satu huruf. Alif lam mim. Coba kalau kita ngaji Bismillahirrahmanirrahim, itu sudah berapa huruf? Ya, Bismillahirrahmanirrahim. Coba dihitung ya, kita hitung coba. Kalau tadi Rasulullah SAW menyebutkan alif lam mim, ya, alif lam mim, ya, sini ya. Itu berapa huruf tadi? 3. 1, kemudian 2, kemudian 3. 1, 2, 3. 3 huruf. Coba kita bismillah coba. Bismillahirrahmanirrahim. Coba dihitung ada berapa huruf? Ada berapa coba? Berapa? 20, 19 berapa? Coba kita hitung. 1 bis, 2 mi, 3 ini masuk 1, 4 lam, 5 ini tasnya double juga, 6. Tadi kita sebut satu aja, 7 8 9. Ini rok itu aslinya double juga. Rok itu ada 2. 10 lah, kita sebut aja satu-satu dulu. Man 11, mim 12, nun 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19. Ini belum yang tad'if, yang masih kelihatan. Kurang lebih ada berapa? 19. Belum yang tad'if. Ini ra itu double. Ya. Ra-nya ada double. Kenapa kok dimasukkan? Karena ketika ya, di dalam bahasa Arab itu imlaknya, kaidah imlaknya, ketika ada 2 sukun, ya, itu harus salah satunya diberi harokat. Biar apa? Biar terbaca. Nah, seperti itu. Ini ada double, ini juga double, ya. 3 yang double. Ya, kurang lebih ada 19. Nah, kalau tadi yang hitung, masya Allah ya. Alhamdulillah, 19 dikali 10 berapa? 190. Tadi yang sudah ngitung, masya Allah, alhamdulillah ya, sudah menyelengi kita ya 190 kebaikan. Maka keterangan dari Rasulullah SAW, la aqulu alif lam mim harfun, saya tidak menyebutkan bahwa alif lam mim itu satu huruf, namun alif satu huruf, lam satu huruf, mim satu huruf. Kalau kita lihat dari keterangan tadi awal, man qara'a, ya sini kita sebut lagi, man barang siapa, qara'a membaca, harfan satu huruf, min kitabillahi dari kitab Allah Subhanahu wa taala, min kitabillahi
Man qara'a harfan min kitabillahi falahu bihi hasanah. Bihi hasanatun. Hasanatun. Wal hasanatu bi asyri amsalihha. Ya. Man qara'a, siapa saja atau barang siapa qara'a yang telah membaca atau sedang membaca harfan, suatu huruf atau satu huruf min kitabillahi, dari kitab Allah Subhanahu wa taala. Ya. Bukan baca novel ya, baca kitab Allah Subhanahu wa taala, ya. Falahu, maka baginya, bihi, dengan membacanya, membaca kitab Allah Subhanahu wa taala, hasanah, satu kebaikan. Ya, satu kebaikan. Wal hasanatu, dan satu kebaikan tadi, bi asyri amsalihha, dilipat gandakan menjadi 10 kebaikan. Nah, kemudian lanjutannya itu, la aqulu alif lam mim harfun walakin alifun harfun wa lamun harfun wa mimun harfun. Nah, maka salah satu dari hikmah Allah Subhanahu wa taala, ya, menghapus, meskipun Allah itu menghapus hukumnya, namun teks ayatnya itu masih tetap ada. Tuh. Terus kemudian yang kedua hikmahnya yaitu adalah litahfif wa tadzkiran li ni'amillah. Kalau yang pertama tadi agar kita banyak ladang pahalanya, kalau yang kedua itu tahfif, sebagai ya salah satu dari syariat Allah Subhanahu wa taala itu sebabnya tahfif. Tahfif itu meringankan, enggak membebankan. Ya. Syariat Allah itu untuk meringankan, ya. Diganti satu hukum dengan hukum yang lain itu agar lebih mudah, lebih ringan. Wa tadzkiran li ni'amillah, dan bentuk, ya, agar supaya kita itu mengingat li ni'amillah, dari nikmat-nikmat Allah Subhanahu wa taala yang ada. Dulu ada syariat demikian, kemudian diganti biar lebih mudah. Atau dulu itu ada yang menyebutkan bahwa sholat itu enggak sehari 5 kali. Ada yang menyebutkan sampai 100 kali. Ada yang menyebutkan bahkan 1000 kali bahkan. Kemudian diganti, dinasakh, ya bahasanya itu, diganti sampai menjadi 5 kali saja dalam sehari semalam. Itu membuktikan bahwa hukum yang ada datang belakangan itu lebih ringan daripada yang sebelumnya. Demikian. Kayak kemarin yang kita contohkan bahwa kalau dulu ada harta ghanimah itu nggak boleh diambil. Itu suruh ngumpulkan di tanah lapang, kemudian nanti Allah akan mengirim pasukannya berupa petir. Nah, diambil, disambar itunya, ghanimahnya itu harta rampasan perang atau harta dari hasil perang. Kemudian terbakar semua, nggak ada yang tersisa. Nah, dalam syariat umat Nabi Muhammad SAW itu dinasah, diganti dengan yang lebih ringan. Ghanimah itu boleh diambil, bahkan termasuk dari harta yang paling halal itu adalah harta ghanimah. Wallahu a'lam bishawab. Nah, terus kemudian kita lanjutkan hukum yang selanjutnya, yaitu adalah hal yunsahul Qur'anu bisunnati. Apakah Al-Quran itu bisa dinasakh dengan as-sunnah? Apakah Al-Quran itu bisa dinasakh? Nah, kita tahu nasakh ya kemarin, nasakh itu diganti atau dihapus, ya, dengan as-sunnah. Nah, kedudukannya begini.
Al-Quran dan As-Sunnah itu kira-kira kedudukannya sama apa enggak? Saya mau tanya dulu ini. Sama apa enggak, Bapak Ibu sekalian? Kedudukan Al-Quran sama As-Sunnah ya. Kalau enggak tahu As-Sunnah, Al-Hadis lah gitu. Al-Quran sama Al-Hadis itu kedudukannya sama enggak? Beda. Lebih utama mana? Yang Al-Quran. Tapi ada kemiripan atau ada kekhususan yang sama. Sama-sama datang dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Hadis ya, akhbar dari Rasulullah alaihi wasallam itu juga dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang membedakan kalau Al-Qur'an itu lafadznya persis dari yang Allah sampaikan melalui malaikat Jibril diberikan kepada Nabi Muhammad. Teksnya itu persis, lafalnya itu persis sama yang ada di dalam Al-Qur'an. Namun kalau hadis itu berbeda. Maknanya dari Allah Subhanahu wa ta'ala, namun lafadznya atau teksnya itu dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dalam artian Al-Qur'an dan As-Sunnah itu sama-sama syariat dari Allah Subhanahu wa ta'ala dan juga bentuknya wahyu juga. Namun kalau urutan mutawatirnya yang paling kuat ya Al-Qur'an dulu baru As-Sunnah. Nah, kemudian ada keterangan para ulama macam-macam nasakh itu Al-Quran dengan Al-Quran itu sudah mufakat. Ayat 1 diganti dengan ayat selanjutnya. Nah dulu pengharaman khamr ya, sekarang saya mau tanya dulu ini ya. Pengharaman khamr itu sekali turun langsung haram atau enggak? Enggak ya. Pertama itu cuman jangan minum khamr ketika antum mau sholat. Wala taqrabus sholata wa antum sukara hatta ta'lamu ma taquluna wala junuban illa abir sabil. Janganlah engkau minum khamr ketika hendak sholat. Nah berarti ketika jauh waktunya dari sholat itu boleh. Nah, itu awalnya. Nah terus nanti kemudian diganti lagi atau datang ayat selanjutnya yang mengharamkan khamr. Nah, dalam artian apa? Bahwa hukum yang ada belakangan itu lebih menguatkan atau lebih relevan, bahasanya seperti itu. Lebih banyak maslahatnya. Dan juga ayat berarti Al-Quran nasakh dengan Al-Quran atau penghapusan hukumnya itu ayat dengan ayat itu kuat, sama-sama kuat. Namun ada Al-Quran bi sunnah, ada ayat yang terdapat dalam Al-Quran itu juga diganti hukumnya dengan as-sunnah. Ini cuma ada beberapa saja, nggak boleh kita pilih-pilih, bahasanya seperti itu. Sebagaimana keterangan dari para ulama surat Al-Baqarah tentang wasiatnya yang pernah saya sampaikan tadi ya, yang sudah saya sampaikan di dalam surat Al-Baqarah ayat 180, coba bisa dilihat ya, surat Al-Baqarah ayat 180 itu tentang wasiat. Hadisnya berbunyi ala la wasiyata liwarisin, bahwa ahli waris itu tidak boleh diberikan wasiat. Yang boleh diberikan wasiat itu lain dari ahli waris. Mungkin ada teman kita ya, kawan kita, kawan akrab itu diberi wasiat nggak apa-apa. Namun kalau ahli waris itu tidak boleh diberi wasiat. Terus kemudian seperti ayat yang ada di dalam surat An-Nur yang kita sebutkan di awal tadi, as-saykhu was-saykhatu fajlidu kulla wahid, as-saykhu was-saykhatu idza zanaya farjumuhuma albattah nakalam minallah wallahu azizun hakim. Itu dalam surat An-Nur, kemudian dihapus ya, dihapus, kemudian diberi keterangan dari sunnah Nabi Muhammad SAW atau al-hadis. Idza zana yal muhsan ya, ketika
laki-laki atau perempuan itu dia sudah menikah, kok dia berzina, hukumannya bukan dicambuk lagi namun dirajam. Itu keterangan. Nah, ini keterangan yang apa tadi? Surah Al-Baqarah ayat 108. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Kutiba 'alaikum idza hadara ahadakumul maut in taraka khairanil wasiyatu lil walidaini wal aqrabina bil ma'ruf haqqan 'alal muttaqin. Kutiba 'alaikum, diwajibkan atau diharuskan, ya, ditekankan bahasanya seperti itu. Idza hadara ahadakumul maut, apabila kematian itu hendak mendatangimu. Nah, berarti sudah bahasanya apa ya? Mendekati ajalnya. In taraka khairanil wasiyatu lil walidaini wal aqrabin, hendaklah ia meninggalkan harta dan berwasiat untuk kerabat dekatnya. Lil walidaini berarti ke orang tuanya, wal aqrabin dan kerabat dekatnya, bil ma'rufi dengan cara yang baik, haqqan 'alal muttaqin. Itu adalah kewajiban atau hak untuk setiap orang yang bertakwa. Ini ayat mewajibkan, memerintahkan kepada kita ketika kita hendak meninggal memberikan wasiat kepada orang tua kita atau kepada kerabat kita. Namun dinasah, diganti hukumnya dengan keterangan Rasulullah SAW, ala la wasiyata liwarisin. Tidak ada wasiat bagi ahli waris. Berarti ada, Al-Quran dihapus dengan As-Sunnah. Namun cuman beberapa perkara saja, tidak semuanya. Dan itu butuh keterangan dari para ulama juga. Wallahu a'lam bishawab. Terus kemudian kita masuk ke dalam hukum yang selanjutnya. Hal yajuzun nashu ila ma huwa asyaqq wa asqal. Apakah ada atau diperbolehkan hukum itu diganti dengan hukum yang lebih berat atau lebih menyusahkan? Nah, keterangan dari para ulama mufakat la yajuzu, ya, tidak diperbolehkan. Ini kalau ada keterangan hukum satu dinasah dengan hukum yang lebih berat, nah itu tidak diperbolehkan atau tidak ada seperti itu. Ini keterangan jumhur ulama, Allah a'lam bishawab. Terus kemudian yang selanjutnya, hal yaqa'u an-nasxu fil akhbar, apakah nasakh itu ada di dalam akhbar? Akhbar ini khobar. Khobar bahasa asalnya, secara bahasanya itu adalah berita. Berita atau bahasanya kisah-kisah, keterangan, ya. Apakah ada? Maka keterangan dari beliau Al-Imam Ali As-Sabuni menyebutkan annan naskha yaqa'u mukhtasatun bil awamir wan nawahi, bahwa sesungguhnya nasakh, ya, penghapusan tadi hukum, ya, itu hanya khusus pada al-awamir wan nawahi. Al-awamir itu perkara-perkara yang diperintahkan, wan nawahi perkara-perkara yang dilarang. Nah, berarti kalau dalam mungkin kisah-kisah yang ada itu nggak ada penasahan, ya, keterangan-keterangan dari Rasulullah itu nggak ada. Yang ada cuma dalam perkara yang diperintahkan atau yang dilarang. Yang lain tidak ada. Allahu a'lam bishawab. Nah, itu dari hukum-hukum yang ada yang bisa kita kaji dari firman Allah Subhanahu wa taala dalam surat Al-Baqarah ayat 106 sampai 108. Terus kemudian kita lihat hikmatut tasyri', hikmah, ya. Ada faedah besar dari tasyri', ya, pensyariatan. Ja'at syari'atul islamiyatu lugharra muhaqqaqatan limasalihin nasi. Bahwa syariat Islam itu syariat yang sangat hebat, yang datang tujuannya untuk memberikan maslahat kepada manusia. Mutamassiyatan ma'a tatawwuriz zamani, berjalan, ya, berlaku ma'a tatawwuriz zaman, sesuai dengan zaman yang ada.
sholihatan likulli zamanin wa makanin. Cocok ya, syariat Islam itu cocok diterapkan pada zaman kapanpun dan di tempat apapun. Wa kana min rahmatillahi tabaraka wa ta'ala bi ibadihi anna sinnun lahum sunnatat tadarruj. Wa kana, dan ada min rahmatillahi tabaraka wa ta'ala, dari rahmat bentuk kasih sayang Allah Subhanahu wa ta'ala bi ibadihi, dengan hamba-hambanya, anna sannalahu, bahwasanya Allah Subhanahu wa ta'ala memberikan keterangan ya, dalam memberikan hukum-hukum itu sunnatat tadarruj. Memberikan keterangan itu diperintahkan ada tahapannya. Maka kita kalau berdakwah pun demikian, nggak serta-merta langsung kita nyalahkan orang, namun ada tahapan-tahapannya. Kalau toh memang itu mereka orang yang awam, nggak bisa ngaji, baca kitab pun nggak bisa, ngaji Al-Quran pun nggak bisa, ya kita ajak dulu ke masjid, baru kita ajak ngaji. Jangan langsung kita salahkan. Nah, itu tadarruj dalam dakwah juga. Dulu Rasulullah SAW ketika melihat ada salah seorang badui datang ke masjid dan dia tidak tahu itu tempat masjid, tempat sholat kaum muslimin. Dia datang, padahal Rasulullah di situ dan para sahabat. Ada Umar, ada Abu Bakar. Dia mojok dan kencing di situ, buang air kecil. Para sahabat geram, marah-marah. Wih, dihargai sama Rasulullah SAW, diingatkan jangan demikian. Sudah tuntaskan, biar dia tuntaskan, baru setelah itu kita ajak dialog, bahasanya seperti itu, baru kita ingatkan. Tidak sedikit-sedikit langsung kita salahkan. Nah, nggak nyampe dakwah kita nantinya. Maka perlu yang namanya, dalam dakwah itu ada fikih dakwah juga. Kita harus paham fikih dakwahnya itu seperti apa. Tidak serta-merta kita mudah menyalahkan orang lain. Nah, itu salah gitu ya. Kurang sesuai dengan metode yang Rasulullah SAW ajarkan. Dan bahkan Allah Subhanahu wa ta'ala memberikan hukum, menetapkan suatu hukum itu juga ada tahapan-tahapannya. Litabqan nufusa ala atammal istidadi litaqabbuli tilkat takalifi syar'iyyati. Litabqa an-nufusa, agar supaya hati atau jiwa itu ala atammal istidad, lebih sempurna persiapannya untuk menerima Islam. Nah, kita lihat dulu ya, Rasulullah SAW berdakwah itu berapa tahun? 23 tahun. Ada dua tahapan, sirriyah sama jahriyah. Sirriyah ada menyebutkan 3 tahun, kemudian jahriyah terang-terangan sisanya. Dan ada tahapan Rasulullah dakwah di Makkah dan Rasulullah dakwah di Madinah, itu berbeda. Rasulullah dakwah di Makkah itu penggemblengan akidah umat muslim yang sudah masuk Islamnya pada masa itu ya, orang-orang kafir Quraisy atau orang-orang luar dari Arab itu yang sudah masuk Islam digembleng sama Rasulullah SAW di rumahnya Al-Arqam bin Abil Arqam, anak muda. Ada yang menyebutkan beliau itu masuk Islam pada umur 14 tahun, tapi sudah siap rumahnya untuk menopang dakwah Rasulullah SAW. Padahal resikonya besar, bisa dibunuh sama orang-orang kafir Quraisy, namun dia sudah siap. Dan Rasulullah ya, memaksimalkan di Makkah itu untuk perbaikan akhlak, perbaikan akidah tentunya awalnya, akidah terus kemudian akhlak. Yang lebih utama di situ akidah sama akhlak. Allah Subhanahu wa ta'ala perintahkan awal Rasulullah SAW berdakwah, wa anzir ashiratakal aqrabin, itu keluarganya. Keluarganya yang penting sudah diingatkan dulu. Bukan hak kita untuk memberikan hidayah kepada mereka. Bahkan pernah
ya, paman Rasulullah itu meninggal dan dia tidak masuk Islam. Rasulullah mendoakan agar diberikan ampunan oleh Allah Subhanahu wa taala, dihardik oleh Allah Subhanahu wa taala, diingatkan. Innaka la tahdi man ahbabta, walakinnallaha yahdi man yasha. Sesungguhnya engkau itu tidak bisa memberikan hidayah kepada siapa yang engkau cintai. Namun Allah lah yang memberikan hidayah. Maka kalau ada anak kita, mungkin anak didik kita itu ngeyel, susah diatur, minta hidayah sama Allah. Bukan kita ngajari anak itu kudu untuk hidayah, enggak seperti itu. Tapi kita minta siapa yang memberikan hidayah. Bahkan Nabi Ibrahim alaihi salam yang dapat julukan Khalilullah, kekasih Allah Subhanahu wa taala, orang tuanya kafir, tidak beriman kepada Allah, dan karena kasih sayangnya Ibrahim alaihi salam mendoakan kedua orang tuanya, mendoakan bapaknya agar masuk mengikuti ajaran yang dibawa oleh Nabi Ibrahim, kembali kepada ajaran Allah Subhanahu wa taala. Namun tidak bisa, dan dia memintakan ampunan, bukan memintakan hidayah, tapi memintakan ampunan kepada Allah juga diingatkan. Bukan hakmu memberikan hidayah kepadanya. Kalau hakmu meminta kepada Allah untuk diberikan hidayah, ya monggo. Rasanya seperti itu. Ikhwani fillah, azani Allah wa iyyakum. Nah, itu ya. Salah satu dari sunnah, bahasanya itu ya. Sunnah tadarruj dalam dakwah. Ada tahapan-tahapannya dalam dakwah, itu agar orang yang kita dakwahi itu lebih kuat, lebih siap hatinya untuk menerima Islam. Pelan-pelan itu lebih kuat. Itu yang diajarkan oleh Rasulullah SAW. Maka Rasulullah itu dakwah di Mekah lebih lama daripada di Madinah. Salah satunya apa? Untuk menguatkan mental para sahabat. Didikan Rasulullah yang pertama itu Masya Allah luar biasa. Pengorbanannya itu tiada tandingnya sampai sekarang. Bahkan tidak heran ketika mereka para sahabat as-sabiqunal awwalun, mereka dijamin oleh Allah Subhanahu wa taala masuk ke dalam surga, Masya Allah. Karena memang demikian ya, pengorbanannya yang sangat banyak. Ma'asyiral muslimin, a'azzani Allah wa iyyakum. Mungkin itu sedikit yang bisa kita sampaikan pada kali ini. Nafa'ani Allah wa iyyakum. Semoga kita bisa mendapatkan manfaat sedikit maupun